women and children. Women give birth in the bush, and children are dying. In Indonesia, so far, they are targeting children. Last one is 7-year-old boy were killed in Puncak, and that UN expert already confirmed last week, that Indonesia systematically killing the children. Nama Benny Wenda memang tidak asing bagi pemerintah Indonesia. Benny adalah pentolan kelompok separatis. Pemimpin gerakan pembebasan Papua Barat Ulmopi yang kerap menggaungkan Papua merdeka di dunia internasional. Ketika rezim pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari warga Papua yang menuntut merdeka dari Indonesia muncul. Saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demak atau Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka. Membawa suara masyarakat Papua, mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan masyarakat suku Papua. Sometimes as human level, very sad to come here to address this human rights situation in West Papua, but I have to. West Papua is becoming militarized zone in West Papua. 2018 up to now, 250,000 troops deployed in West Papua. Schools were closed. Churches are using by Indonesian military. Schools are using by Indonesian military. Extrajudicial killing is continuing. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus. Dia gencar melakukan lobi termasuk di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Otonomi khusus diberikan pemerintah, tapi tokoh ini masih menuntut kemerdekaan untuk Papua Barat. Tuntutan itu berbuah penjara baginya, tepatnya pada 6 Juni tahun 2002 di Jayapura. Dia dihukum 25 tahun penjara atas berbagai tuduhan, termasuk pengerahan massa untuk membakar sebuah kantor polisi. Dia pernah melarikan diri dari penjara pada 27 Oktober tahun 2002, tahun 2003. Dia dan beberapa anggota keluarganya mendapat suaka di Inggris. Aktivis kemerdekaan Papua Barat dan kelompok LSM Eropa disebut ikut andil dalam pelarian tokoh separatis ini. €1 million have been sent covering areas of democracy, civil society, peace process, healthcare, education and land use planning. He also added that the EU has spent €112 million funding projects in Indonesia relating to climate change, deforestation, education, health and human rights, which includes operations in West Papua. The EU itself has recently adopted a new business and human rights framework which outlines mandatory human rights and environmental due diligence with regards to how funds are spent. In the case of West Papua, this raises questions on how this money is actually been spent by Indonesia and the obligations of the EU in providing them. The EU should not fund the Indonesian occupation and extraction of wealth from West Papua. At COP26, I attended a launch event alongside other parliamentarians for the Green State Vision, which Benny has a copy of, authored by the ULMWP. There is a very clear alternative vision for the environment for West Papua. I'd also like to thank Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Tahun 2011, pemerintah pernah meminta Interpol menangkap Benny atas tuduhan melakukan beberapa pembunuhan di Indonesia. Tak jelas apa reaksi Interpol, namun Benny mengklaim red notice untuk penangkapnya telah dicabut. Ia mengaku dinominasikan hadiah Nobel Perdamaian dan merupakan penerima penghargaan Freedom of Oxford. Terkait pemberian penghargaan dari Dewan Kota Oxford ini, pemerintah Indonesia sempat melayangkan keberatan. Selama berada di luar negeri, Benny tetap menyuarakan tuntutannya yaitu Papua Merdeka. Pada tahun 2013, Benny bergabung dengan pengacaranya Jennifer Robinson di atas panggung di Sydney Opera House, Australia selama pidatonya di TEDx. Pada tahun yang sama, ia membuka kantor kampanye Papua Merdeka pertama di Oxford, Inggris. Hal ini memicu pertikaian diplomasi antara Inggris dan Indonesia.
Pemerintahan Indonesia memanggil Duta Besar Inggris untuk menjelaskan mengapa kantor tersebut diizinkan dibuka. Dalam sebuah pertemuan bersejarah para pemimpin Papua Barat di Vanuatu pada 7 Desember tahun 2014, Benny ditunjuk sebagai juru bicara internasional. Sejarah dibuat pada Juni tahun 2015 ketika ULMWP diberikan status pengamat oleh Blok Subregional Melanie Group atau MSG. Sejak itu, ULMWP pun memfokuskan diri untuk menjadi anggota penuh MSG dan membawa masalah Papua Barat ke PBB. Pada tahun 2015 pula, Benny mulai melakukan tur resmi pertamanya ke Afrika Selatan. Ia berupaya mendapatkan dukungan bagi kemerdekaan Papua Barat dengan menemui sejumlah pemimpin revolusi melawan apartheid, termasuk Uskup Agung Emeritus Desmond Tutu dan anggota keluarga almarhum Nelson Mandela. Benny Wenda sempat membuat geger dunia internasional dan membuat jengkel pemerintah Indonesia saat berhasil menyusup ke delegasi Vanuatu yang bertemu dengan Dewan HAM PBB. Saat itu, Benny menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi HAM KTHAM PBB, Michelle Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke Provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM. Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Terkait kerusuhan di Papua, Benny Wenda menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk intervensi masalah di wilayah timur Indonesia tersebut. Orang-orang Papua Barat membutuhkan perhatian internasional yang mendesak. Saya menyerukan kepada semua pemerintah dunia, anggota parlemen dan media untuk menyoroti Papua Barat jika dunia dan media internasional mengabaikan. Papua Barat sekarang, Dinas Keamanan Indonesia dapat mengubahnya menjadi pertumpahan darah. Dia menyinggung pemadaman listrik dan pemutusan layanan internet. Dia juga mengecam pengerahan pasukan tambahan dari unit polisi BRIMOB yang dia sebut mencapai 300 personel. Menurut Wenda, sudah ada 6 warga Papua yang ditembak mati di Deyai. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan laporan penembakan itu tidak benar atau hoaks. Orang-orang Papua Barat tidak lagi takut. Mereka berbaris dalam puluhan ribu, mengibarkan bendera bintang kejora. Untuk menerbangkan simbol pembebasan kita yang terlarang ini, kata Benny Wenda. Rakyat saya menolak untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.